Kapal ini kami tim Pasar Sodako sekarang sedang melaksanakan penjualan barang bekas yang merupakan saudara sodako dan antum sekalian. Jadi barang bekas yang antum sekalian sodakokan kami jual kembali ya. Dan hasilnya akan kami gunakan dalam kegiatan sosial untuk saudara-saudara kita yang butuhkan. Adapun untuk barang-barang yang bisa kita pergunakan, sebagaimana kemarin ada kasur, ada kursi, ada ayunan bayi, ada kompor, maka itu kita gunakan untuk saudara kita yang memang ada yang butuh, atau kita gunakan untuk kegiatan kebutuhan di Pasar Sodako itu sendiri. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar Sobat Imajiner? Ada semua keadaannya baik kan ya? Ya, selalu sehat, kemudian juga selalu bahagia bersama orang-orang di sekitar Anda, dan yang jelas lagi lancar dalam menunaikan ibadah-ibadah khususnya yang terkait dengan ibadah Ramadan. Nah, kali ini ada satu fenomena menarik. Ya, kalau di satu daerah di situ ada ya kegiatan yang begitu semarak dan kegiatan-kegiatan positif yang terarah, tentu tidak lepas dengan adanya peran dari orang-orang yang menjadi motor penggerak yang mau berkiprah untuk kemajuan masyarakatnya. Ada seorang tokoh yang ini merupakan perintis dari satu kegiatan yang namanya Pasar Sodako. Siapa gerangan dia? Iya, inilah yang berhasil kami temui, Ustadz Pujo dari Tambak Roto, penggerak dari Pasar Sodako. Saya yang sebagai orang baru ketemu jenengan mungkin perlu juga mengenal lebih jauh. Kalau jenengan asli Tambak Roto? Kalau saya asli dari ya orang tua semua Tambak Roto, bahkan satu dukuh itu. Oh. Jadi memang benar-benar asli Tambak Roto, berbumi Tambak Roto. dan nikah pun dengan orang Tambak Roto. Kemudian kalau sejarah dari perjalanan tolabul ilminya? Kalau tolabul ilmi ya saya dari SD, kalau TK enggak ya. Dulu zaman saya pas TK-nya pas lagi enggak ada. SD ya di SD Tambak Roto, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Kajen ini Gandarum. Di Gandarum. Melanjutkan ke ya ini juga yang unik itu jadi ketika SMP pun lulus SMP, ibu saya mengatakan nggak bisa lanjut, nggak usah lanjut sekolah. Emang nggak ada dana itu. Cukup kakaknya saja yang lanjut, kamu adiknya nggak usah, emang nggak ada uang. Kemudian ya karena emang nggak ada lanjut dan saya juga nggak ada pikiran, ya udah nggak usah sekolah, namanya kita aja ikut aktivitas lah. Dulu namanya ikut IRM itu, ikut kemah di Tunjung Sari dan sebagainya. Alhamdulillah Darullah itu saya pas hari akhir itu dipanggil sama Pak Mas Hudi, pulang ke rumah itu kan. Alhamdulillah dipanggil ke rumah, nggak tahu suruh apa, ternyata setelah sampai rumah suruh nyiapin berkas, sana daftar SMA atau apa. Darullah yang masih ada itu di hari itu pun pendaftaran terakhir itu ada di SMK Muhammadiyah. Kajian baru itu berarti saya pun angkatan ketiga, tahun ketiga itu. Yaitu pun hari terakhir saya coba daftar. Ya alhamdulillah diterima. Ambilnya jurusan otomotif. Dulu pun pas saya daftar itu saya tanya gurunya, jurusannya apa maunya? Otomotif, karena kak saya kan udah elektronik. Katanya, aduh ini terakhir ini, kalau otomotif kayaknya sudah full cok, nggak bisa nanti ke Avipo ya. Ya kalau nggak sanggup ya apa nggak apa-apa lah sama kakak saya. Tapi setelah tak sodorkan nilai rapot, dilihat, loh kok nilainya tinggi-tinggi nih, kayaknya bisa nih otomotif. Karena emang yang dilihat kan dulu kan fisika, matematika kan lah. Saya pas fisika matematika itu kan bisa dikatakan mampu lah, nilainya tinggi-tinggi dibandingkan yang lain, malah lebih di bawahnya lagi. Jadi alhamdulillah bisa masuk otomotif. 3 tahun belajar di sana, ikut aktivitas di SMK Muhammadiyah Kajen. Nah setelah lulus qadarullah daftar di PT Daihatsu, Astra Daihatsu Motor. Langsung daftar dan alhamdulillah langsung diterima. Jadi saya kerja di sana 2 tahun, belum selesai saya mutusin
jiwa saya kayaknya jiwa rumah ini. Iya. Kalau di pabrik kayak gini kayaknya kok nggak serek buat saya. Iya. Saya mutusin Kak, saya pulang saja, tak kuliah saja. Iya. Nah, jenengan nanti yang di sini. Iya. Dari situ maka 2 tahun di Daihatsu saya mutusin untuk keluar. Kemudian saya ambil kuliah. Iya. Dan saya lulus kuliah itu berarti ambil S1-nya, yang terakhir itu S1 berarti di STPTDI Jakarta Utara, Tanjung Priok. Ambil S1, selesai S1 selesai, saya dipanggil sama guru saya dulu di SMK, karena alumni SMK, suruh ngajar di situ. Pulang kalau udah bawa S1 masuk sini. Jadi alhamdulillah itu selesai kuliah langsung pulang ke Darwa langsung ngajar. Dipanggil suruh daftar situ, alhamdulillah bisa ngajar selama dari 2014 saya ngajar di SMK Muhammadiyah Kajian. Nah kemarin 2019 itu ada CPNS. Ya. Nyoba, dalam artian nyoba ini pun ya karena ada orang yang iseng-iseng dalam artian pingin ngetes. Itu ada CPNS mau daftar gak? Udah tak coba dulu. Ya. Ke Darwa lolos itu di CPS gelombang administrasinya pertama itu lolos, ikut tes yang gelombang pertama. Kalau yang pertama itu sebenarnya kalau passing nggak passing sih, nggak passing. Cuma karena ada perubahan aturan diambil 3 besar, Ya. maka saya ikut yang nomor 3. Berarti satu formasi untuk kelanjutan tes berikutnya 3 orang itu ya, Iya, sekarang 1 3 3. orang. Lolos, suruh ikut tes yang berikutnya, yang SKB-nya. Dan alhamdulillah saya nomor 3, pas tes terakhir mendapatkan ranking pertama, naik menjadi nomor pertama. Yang kedua turun ke bawah sehingga dinyatakan lolos. Nah dari situlah Untuk ngisi formasi di saya di SD 01 Wangkelang, di Pandang Serang, ambil di jurusan SD juga di SD. Ya sebenarnya saya nggak tahu, belum pernah ke sana, tapi kayaknya sana ada masjidnya ini. Kodarwo ternyata SD-nya depan masjid. Pas depan masjid. Nah dari situlah kita dalam artian ya dari beberapa pengalaman itu ikut pelatihan di Jogja dan sebagainya, terinspirasi dengan apa yang ada di sana. ya. Dan kita mencoba bagaimana menggerakkan, karena sebagaimana dulu pesan guru saya Pak Masyudi mengatakan serah sana mau belajar di mana, tapi tolong nanti pulang lagi ke rumah, pulang kampung sini ya. Ya ngurip-nguripi sinilah bareng-bareng sama teman-teman di sini. Makanya ya setelah kemana-mana ya tetap pulang sini, dalam alhamdulillah bisa kumpul lagi di sini sama teman-teman seperjuangan yang dulu bareng itu. Sekarang ada nggak obsesi besar misalnya kan ketika aktivitas di masyarakat itu ada nggak, maksudnya keinginan untuk wah saya pingin untuk masyarakat di sekitar saya biar bagaimana itu ada nggak, maksudnya obsesinya itu? Kalau obsesi sih ada ya, karena setiap apa yang saya coba lakukan itu karena terobsesi dengan harapan-harapan terutama untuk warga sini. Iya. Baik itu ya karena satu ketika saya misal kok mengantarkan uang-uang untuk sedekah untuk orang-orang yang miskin itu kadang lihat kondisinya kan ya walaupun mungkin saya pribadi seperti apa tapi kan lihat kayaknya kayak gini banget dan sebagainya. Saya pengen sini itu nanti menjadi tempat pusat bagaimana orang-orang itu bisa lebih makmur. Misal pengen ada rencana bagaimana nanti kita bisa memberikan yuk beras atau apa, kita menampung beras dan lain sebagainya. Ada amal usaha sendiri di sini, sehingga kita tidak terpaku dengan meminta dan lain sebagainya, tapi kita punya pendapatan sendiri yang mana itu untuk kemaslahatan ya warga sini. Contoh kita di sini sayur dan lain sebagainya, itu inspirasi kita itu ketika kita bisa mengembangkan, nanti kita berikan ke masyarakat sekitar. Bagaimana cara pengembangannya? Dalam rangka pemberdayaan juga itu ya masyarakat. Nanti kita siap untuk menjualkan dan lain sebagainya. Nah itu harapannya sehingga masyarakat bisa merasakan ya kebersamaan yang ada di sini. Tujuannya itu. Terakhir mungkin ini katakan yo kalau dibilang kendala ya mungkin kalau ada itu hal apa kemudian yang mungkin membuat spirit itu menjadi lebih kuat, itu dukungan apa gitu, kira-kira apa yang dirasakan kalau semacam kendala atau tantangan? Kalau saya pribadi sih dalam artian berkaitan dengan apa yang ya mungkin kalau dikatakan rongsok itu orang kan mengatakan rongsok itu hal yang mungkin rendah lah. Apalagi saya mungkin sebagai guru kan guru kok rongsok misalnya dan sebagainya kan, teman-teman juga yang lain aktivis semua kan boleh. Bagi orang yang berpendidikan lihat mungkin lebih nggak masalah, tapi orang-orang yang kadang masyarakat malas beberapa kadang melihat guru kok misal kok ngerongsok dan sebagainya kan, mereka melihat apalagi udah PNS kan sudah wah gitu kan dan sebagainya. Dan
itu malah ya bisa menjadikan motivasi buat saya untuk menunjukkan pada mereka bahwasanya bukan berarti yang kita yang sudah ini itu berarti nggak perlu untuk melakukan hal yang lain. Selama itu ada hal positif dan saya melihat memang daerah sini itu butuh, warga sini itu butuh untuk lebih ada ya mungkin bisa dikatakan peluang-peluang lain yang bisa diambil untuk pendapatan mereka, yaitu yang mencoba saya dan teman-teman sini gali bagaimana caranya tanpa melihat posisi kita mungkin yo sama-sama seperti mereka, tapi harapannya yang di sekitar situ mereka itu merasakan yo ada mungkin tambahan pendapatan dan lain sebagainya, ada sedikit ada kebahagiaan, ada ya kesejahteraan lah dari apa yang coba kita lakukan di sini. Mungkin ada semacam motivasi yang bisa istilahnya dijadikan semacam cambuk bagi junior atau yang lebih muda ini, Ustadz Pujo. Kalau masalah dalam artian motivasi untuk teman-teman ya dimanapun berada ya, dalam artian ya dalam kehidupan di dunia ini, memang yang namanya hidup itu ya, kalau ingin merasakan nikmatnya hidup itu harus ada perjuangan. Kalau kita ingin merasakan dalam artian sebagaimana kalau ingin merasakan nikmatnya makan, harus ada lapar itu kan. Ya, nikmatnya sehat harus pernah sakit. Iya, itu ya, pernah sakit, pernah sehat. Nah, dalam berjuang kalau kita misal di rumah menonton tidur, nonton dan sebagainya, jalan-jalan, ya itu suatu yang bagi saya hampa aja. Kalau ingin merasakan nikmat kita harus capek gitu kan. Kita harus capek, mungkin bisa dikatakan orang apalah gitu. Mungkin ada yang katakan Ustadz rongsok, Ustadz apa, itu malah nikmat, itu ada nikmat itu loh. Ada kenikmatan tersendiri, ternyata dengan rongsok kita bisa berdakwah gitu kan. Dengan rongsok kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya tanpa menghiraukan saya itu. Misal contoh, saya itu alumni guru SMK Muhammadiyah Kajen. Tapi ketika di sana ada kegiatan, ada bazar dan sebagainya kan ada rongsoknya. Setelah saya keluar dari sana, saya aktif di sini, saya pulang ke sana, nggak jadi guru kan, sudah nggak jadi guru. Tapi saya ngambilin rongsok, pakai pakaiannya kaos SMK, tapi sudah jadi alumni guru. Tapi saya ke sana bawanya karung ngambil rongsok, ya nggak masalah bagi saya. Ini malah suatu kebanggaan bagi saya, ini spirit untuk menunjukkan bahwasanya kita nggak usah ego, nggak usah apalah, suatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya kita laksanakan, dimanapun ya kita coba melaksanakannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sodakoh dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami tim Pasar Sodakoh Masjid Al-Ihsan Tambak Roto. Di sore hari ini di Ramadan yang ke-8 bisa dilihat ya, kami tim Pasar Sodakoh itu ada aktivitas penanaman sayur. Dan alhamdulillah di hari ke-8 ini sayur pakcoy hijau ini ya sebagian sudah ada yang siap untuk kita panen atau siap untuk dimasak. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan memanennya, kemudian akan kita bagi kepada saudara-saudara kita warga yang ada di sekitar Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk mungkin ya sayur nanti lauk sahur atau lauk buka. Ya, insya Allah sangat bermanfaat ya. Dan Islam mengajarkan bagi kita untuk saling berbagi satu sama lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu berikan kepada saudara-saudaramu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu, ayo sore hari ini dengan senang bahagia kita panen yang sudah dewasa ini, sudah besar ini, kemudian kita ikat dan kita bareng-bareng membagikan kepada masyarakat yang ada di sana Tambak Roto. Oke, salam dari kami, let's go. Demikian Sobat Imajiner, kita sudah mengenal begitu dekat dengan Ustadz Pujo yang menjadi penggerak dari Pasar Sodakoh di daerah Tambak Roto, Kecamatan Kajen. Ya, sampai di sini dulu sementara untuk jumpa kita. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.